Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nova Ardina dengan NIM 2306071100057. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah perpustakaan digital dan institusional repository. Jadi di sini saya akan mengambil judul peran institusional repository dalam meningkatkan visibilitas karya ilmiah. Lanjut, di sini itu ada topiknya berjudul pengembangan institusional repository di perpustakaan perguruan tinggi. Tujuannya yang pertama memahami konsep institusional repository, yang kedua mengetahui fungsi dan manfaat institusional repository, dan yang terakhir menjelaskan peran IR dalam meningkatkan visibilitas karya ilmiah. Lanjut ke latar belakang. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit. Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk perpustakaan. Dahulu perpustakaan ini masih bersifat konvensional dengan koleksi berbentuk fisik seperti buku, jurnal yang bersifat itu cetak. Namun seiring berkembangnya teknologi saat ini, perpustakaan mulai bertransformasi menuju digital library atau perpustakaan digital. Di dalam era digital, masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, hanya dengan menggunakan perangkat yang terhubung internet. Oleh karena itu, perpustakaan perguruan tinggi dituntut untuk mampu beradaptasi agar tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan informasi para penggunanya. Lalu, salah satu bentuk pengembangan dari digital library adalah institutional repository, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyebarkan karya ilmiah para sivitas akademika seperti karya ilmiah skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah. Lanjut, di sini ada pengertian dari institutional repository itu sendiri adalah sistem digital yang digunakan oleh perguruan tinggi atau institusi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, melestarikan, dan menyebarluaskan berbagai karya ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademikanya. Karya ilmiah yang disimpan dalam repositori ini dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, prosiding, laporan penelitian, hingga buku digital. Lalu, selain sebagai media penyimpanan, IR ini juga berperan dalam menjaga kelestarian karya ilmiah agar tetap tersedia dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan sistem pengelolaan digital yang baik, karya ilmiah dapat terhindar dari risiko kehilangan atau kerusakan. Repositori ini juga membantu meningkatkan visibilitas karya ilmiah karena dokumen yang tersimpan dapat ditemukan melalui mesin pencari seperti Google Scholar atau mesin atau kayak Scopus dan lainnya. Lanjut, di sini lanjut saya akan membahas sedikit tentang konsep dasarnya. Jadi teknologi informasi. Nah, di sini teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi sehingga informasi ini dapat diakses dengan lebih cepat, luas, dan efisien. Dalam konteks perpustakaan, teknologi ini menjadi dasar utama dalam pengembangan sistem digital seperti katalog online dan repository. Yang kedua ada digital library. Digital library adalah perpustakaan yang menyediakan koleksi dalam bentuk digital dan dapat diakses secara online. Ciri-cirinya itu seperti berbentuk digitalnya seperti PDF, berupa video ataupun gambar.
Ini semua bisa diakses kapan saja, di mana saja menggunakan jaringan internet, mendukung pencarian informasi secara cepat, dan digital library ini juga menjadi solusi atas keterbatasannya perpustakaan konvensional, terutama dalam hal ruang dan akses. Lalu ada institutional repository yang sudah saya jelaskan tadi. Institutional repository adalah layanan yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk mengelola, menyimpan karya ilmiah secara digital dan menyebarluaskan. Jadi contohnya itu ada kayak artikel, jurnal, proceeding, tesis, disertasi, dan lain-lain. Di sini ada fungsi dan manfaat IR itu sendiri. Yang pertama ada manfaatnya, yang awal itu mengumpulkan karya ilmiah sivitas akademika, yang kedua menyimpan dan melestarikan dokumen digitalnya, yang ketiga menyediakan akses informasi secara terbuka, dan yang terakhir menjadi media diseminasi hasil penelitian. Lanjut ke fungsinya. Yang pertama Yang pertama, meningkatkan visibilitas karya ilmiah, yang kedua, mempermudah akses informasi, dan yang ketiga, meningkatkan citasi penulis, dan yang terakhir, mendukung akreditasi institusi. Jadi, fungsi IR ini juga bisa mendukung akreditasi universitas atau institusi tersebut. Selanjutnya di sini ada peran IR dalam meningkatkan visibilitas karya ilmiah. Jadi di sini ada gambar berupa repositori dari Universitas Indonesia. Jadi di sini itu institutional repository ini membantu juga karya ilmiah lebih mudah diakses dan ditemukan melalui Google Scholar. Hal ini meningkatkan peluang karya untuk dibaca dan disitasi, sekaligus mendukung akses terbuka serta meningkatkan reputasi perguruan tinggi, memperluas akses karya ilmiah, mendukung open access serta meningkatkan reputasi institusi tersebut. Selanjutnya ada persoalan dalam membangun institutional repository. Dalam membangun institutional repository terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh perpustakaan. Permasalahan hak cipta sering muncul karena tidak semua penulis bersedia karyanya dipublikasikan secara terbuka. Selain itu, dokumen digital juga perlu dipreservasi agar tetap aman dan dapat diakses dalam jangka waktu yang cukup lama atau jangka waktu yang bertahun-tahun dan lama. Keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi ini menjadi kendala lainnya. Di sisi lain, adanya repositori juga menimbulkan kekhawatiran terhadap tindakan plagiarisme, sehingga diperlukan kebijakan dan pengawasan yang cukup baik. Jadi saya mau menjelaskan, saat membangun repositori itu ada beberapa kendala di dalamnya. Yang pertama ada hak cipta atau copyright. Masalah ini berkaitan dengan izin publikasi karya ilmiah. Jika tidak diatur dengan baik, bisa menimbulkan konflik antara penulis dan institusi tersebut. Jadi di sini kita punya solusi, yaitu membuat perjanjian tertulis, kebijakan wajib unggah karya ilmiah, dan hak bebas royalti atau non-eksklusif. Lalu yang kedua ada preservasi digital. Nah, maksud preservasinya di sini adalah upaya menjaga agar data di dalamnya tetap aman dan dapat diakses dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya seperti mengubah file ke PDF, membackup data, dan menyimpannya di server dan di media eksternal. Tujuannya di sini agar data tidak hilang atau cepat rusak. Lalu dan yang ketiga ada sumber daya manusia atau SDM. Perpustakaan membutuhkan tenaga yang kompeten di bidang teknologi informasi, pengelolaan digital. SDM ini tuh harus dilatih agar mampu mengelola sistem repository
Oke, saya lanjut. SDM harus dilatih agar mampu mengelola sistem repositori dengan baik. Dan selanjutnya ada plagiarisme. Adanya akses digital meningkatkan resiko plagiarisme. Jadi di sini kita ada solusi. Yang pertama itu tidak menampilkan full text secara penuh menggunakan software plagiarisme checker. Dan yang terakhir ada edukasi pengguna tentang etika sitasi. Selanjutnya di sini ada konten institutional repository. Jadi institutional repository berisi berbagai karya intelektual yang dihasilkan oleh seluruh sivitas akademika perguruan tinggi. Tidak hanya tugas akhir mahasiswa, tetapi juga seperti artikel ilmiah, prosiding, laporan penelitian, buku, hingga multimedia. Dengan adanya repositori ini, seluruh hasil karya tersebut dapat tersimpan secara terpusat, mudah ditemukan, serta dimanfaatkan kembali untuk mendukung pendidikan dan penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa repositori menjadi sarana penting dalam melestarikan dan menyebarluaskan pengetahuan. Nah, jadi di file PDF saya, jadi di sini ada yang kontennya itu ada tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, scientific article, clipping, course material, discussion material, distance learning, books, journal, image, multimedia, proceeding, research, report, paper, dan presentation. Lanjut, di sini ada backup data. Nah, salah satu tahapan penting dalam pengelolaan institutional repository adalah melakukan backup data. Backup ini dilakukan dengan membuat salinan dokumen dan database secara berkala ke media penyimpanan lain seperti hard disk eksternal atau server cadangan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keamanan koleksi digital apabila terjadi kerusakan sistem, kehilangan data, maupun bencana. Dengan demikian, karya ilmiah yang telah disimpan tetap dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pengguna lainnya. Saya mau menambahkan juga sarana dan tentang tahapan membangun institutional repository. Jadi tahapannya itu ada analisis kebutuhan pengguna, SOP, pengelola repository, dan sarana dan prasarana seperti software yang digunakan, lalu seperti kalau pengelola repository seperti tenaga IT-nya untuk mengelola sistem, pustakawan mengelola konten, dan SOP kayak standard operation prosedurnya. Lalu selanjutnya di backup data backup data itu juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sistem yang institusi sudah punya dan menjaga keamanan informasi tersebut. Selanjutnya di kesimpulan, berdasarkan jurnal yang dibahas, institutional repository merupakan salah satu bentuk pengembangan perpustakaan digital yang bertujuan untuk menyimpan, melestarikan, dan menyebarluaskan karya ilmiah sivitas akademika. Meskipun terdapat berbagai kendala seperti hak cipta, konservasi sumber daya manusia, dan plagiarisme, repositori tetap memiliki manfaat yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari institusi, tenaga yang kompeten, serta pengelolaan yang baik agar institutional repository dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Namun, dalam proses pembangunannya terdapat berbagai tantangan seperti hak cipta, SDM, dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, sumber daya yang memadai, serta kebijakan yang jelas agar repositori dapat berjalan dengan optimal. Baik, sekian dari saya.
Saya mengambil sumber dari judulnya Membangun Institusional Repositori Perpustakaan Perguruan Tinggi, Persoalan dan Tahapannya dari Libraria Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Setiawan 2019. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Bentar, Bes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nova Ardina dengan yang pertama. Iya, itu yang pertama. Ini yang kedua berapa ini? Kok nggak mau? Apa ini? Waduh, datanya korup. Kenapa? Filenya korup. Apa itu? Rusak gitu. Ya berarti ngulang. Iya. Entut ini ya. Ya, Sering gitu. ya udahlah. Ada Ya, dihapus Pak, dulu. ini Dihapus dulu ya ini. itu lo disuruh open tadi. Hah? Coba. 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 Oh iya. Nggak mau. Ya udah berarti Korup. diulang lagi. Terlalu cepet ya? Hah? Iya. Itu udah mulai, Pak. Hah? Oh iya. Loh, apa sih ini? Ya udah, stop dulu.